Hai Bu. Gimana kabar kalian? Sehat? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelasnya siapkan doa. Doa dimulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya. Baik Bu. Alif, Hadir. Umay, Hadir. aduh Cynthia, kamu kenapa telat? Kamu dari mana? Jajan dulu. Terus Salwa, Salsa, Hadir. Cynthia. Hadir Bu. Kemarin kita sudah belajar tentang struktur buku. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang buku fiksi dan non-fiksi. Ada yang udah tahu apa itu buku fiksi dan non-fiksi? Tahu Apa? Coba Salsa sebutkan. fiksi itu Apa kamu ketawa? Ayo Alif, tahu? Kamu. itu Apa? karangan. Non fiksi itu kejadian yang kenyataan. Iya nggak sih? Iya benar, sedikit lagi tapi ada yang mau membenarkan? Cynthia? Enggak Bu. Oke, Ibu jelaskan sedikit ya. Buku fiksi adalah karya tulis yang bersifat imajinatif. Biasanya diciptakan penulis untuk hiburan dan penyampaian pesan moral. Contohnya itu seperti novel, cerpen, puisi, drama, fabel, dan lain-lain. Selanjutnya buku non-fiksi. Ada yang udah tahu buku non-fiksi? Tahu. Apa? Belum kan? Alif apa? Buku yang menceritakan kejadian nyata. Ya, benar sekali. Jadi, buku non-fiksi adalah tulisan yang berisi informasi yang bersifat fakta serta berdasarkan data atau kenyataan. Buku non-fiksi biasanya ditujukan untuk menyampaikan pengetahuan dan bersifat data faktual. Ada yang tahu contoh buku non-fiksi seperti apa? Buku geografi, Bu. Ya, ada lagi? Buku pelajaran. Ya, terus? Koran. Majalah. Ya, kamus ya, pintar Umay. Oke, udah paham ya berarti. Sekarang ada yang tahu ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi? Novel. Enggak, kurang tepat. Itu tadi contohnya. Ini ciri-cirinya. Perbedaan buku fiksi dan perbedaan buku non-fiksi. Oh, perbedaan. Iya. Apa? Strukturnya Bu. Ya, benar. Apa saja strukturnya Cynthia? Kemarin kita sudah belajar struktur buku. Fiksi ceritakan Bu, bersifat imajinatif. Betul. Nah, Ibu jelaskan ya. Ibu jelaskan ya. Jadi, ciri-ciri buku fiksi itu bersifat imajinatif, menghibur, menggunakan bahasa yang estetik, dan struktur cerita yang tadi sudah disebutkan oleh Cynthia. Struktur cerita dalam cerita fiksi itu terdiri dari alur, tokoh, latar, tema, sudut pandang, dan amanah. Nah, sedangkan ciri-ciri buku non-fiksi yaitu bersifat fakta atau berisi informasi atau data yang berdasarkan fakta. Selain itu, buku non-fiksi juga berfungsi
sebagai informatif dan strukturnya itu logis, sistematis, dan penyajian bukunya itu disusun secara sistematis. Selanjutnya Ibu akan ngasih lihat video tentang cerita fiksi dan non-fiksi. Nanti kalian tolong cari perbedaan dari kedua cerita tersebut. Nah, di sini Ibu punya video. Tolong kalian dengarkan ya. Burung rupa. Di tepi danau hiduplah seekor itik yang sedang memerangi telur-telurnya. Satu persatu telur tersebut menetas. Betapa terkejutnya ibu itik saat melihat salah satu anak berbeda dari anak-anak yang lain. Anak itik tersebut berwarna abu-abu dan berbadan besar. Namun, ibu itik tak peduli dan tetap menyambut kehadiran semua anaknya dengan hati gembira. Saat ibu itik berenang bersama dengan anak-anaknya, hewan-hewan lain memandang anak itik yang berwarna abu-abu dengan tatapan mengejek. Semua hewan, bahkan saudaranya sendiri pun memberinya julukan si itik buruk rupa. Dengan perasaan sedih, si itik buruk rupa memutuskan untuk pergi dan mencari teman-teman baru yang dapat menerimanya. Dalam perjalanan, si itik buruk rupa bertemu dengan seekor anjing. Namun, But malah menjauhinya. Si itik buruk rupa pun melanjutkan perjalanan. Ia merasa kelelahan dan tertidur di depan sebuah rumah. Datanglah seekor kucing dan ayam yang lantas mengusir si itik buruk rupa. Ia pun kembali melanjutkan perjalanan dengan hati yang hancur, karena ia merasa tak ada hewan yang menerima dan beriman dengannya. Tanpa disadari, musim berganti dan si itik buruk rupa pun tumbuh semakin besar. Saat sedang beristirahat di pinggir sungai, si itik buruk rupa melihat serombongan angsa yang sangat cantik. Ia merasa iri melihat kecantikan para angsa tersebut. Salah satu angsa menyapanya dan bertanya, "Mengapa itik terlihat murung?" Itik pun menceritakan kisah sedihnya menjadi anak itik yang buruk rupa. Rombongan angsa hanya tertawa. Rombongan angsa mengajak si itik buruk rupa untuk pergi ke sungai. Betapa terkejutnya si itik saat melihat tampilannya di sungai. Ia melihat sesosok angsa putih yang sangat cantik. Kini ia bukan lagi si itik buruk rupa. Dengan perasaan bahagia, si itik pun ikut terbang bersama angsa lainnya. Janganlah menilai dirimu lebih rendah dari orang lain, karena setiap orang diciptakan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Video pertama sudah selesai. Selanjutnya Ibu akan memulai video 2. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itulah Presiden pertama Republik ini. Tapi coba tebak, apa perintah pertamanya sebagai presiden baru saat itu? Membentuk tentara? Membangun sekolah-sekolah? Bukan. Perintah pertamanya adalah memesan 50 tusuk sate dari pedagang di pinggir jalan, lalu memakannya dengan duduk di pinggir selokan. Itulah dia, Soekarno, bapak pendiri bangsa kita. Jangan lupakan bahwa ia tetaplah orang biasa, sama seperti kita semua. Jika mendengar namanya, kita bisa membayangkan sosok pejuang yang gagah dan berwibawa. Namun, ketika kecil, Soekarno bukanlah sosok yang kuat. Hidupnya hampir tak terselamatkan, menderita karena sakit-sakitan. Sampai-sampai ayahnya mengganti namanya dari Kusno menjadi Karno. Entah kenapa sejak itu pun Soekarno seperti terlahir kembali. Ia tumbuh besar dengan sehat, menjadi anak cerdas yang berprestasi.
Beranjak remaja, merantaulah anak cerdas itu ke Bandung untuk belajar di sekolah teknik sipil. Ia lulus menjadi bumi putra ketiga yang menjadi insinyur kala itu. Tapi sang insinyur justru lebih jatuh cinta pada seni dan keindahan. Ia lebih suka merancang gambar menjadi bangunan. Kecintaannya pada keindahan juga ia temukan pada sosok perempuan yang menjadi ibu kosnya, Inggit Garnasi namanya. Mereka menikah lalu berdampingan merintis perjalanan awal Soekarno sebagai pejuang revolusi. Tahun-tahun berikutnya diisi. Oke, sudah ya. Video yang kedua sudah selesai. Sekarang Ibu ingin tahu yang mana video fiksi dan mana yang video non fiksi. Video fiksi itu yang menceritakan bebek buruk rupa. Yang apa yang non fiksi? Ya, benar sekali. Non-fiksi yang tadi itu masuk. Apakah di antara kedua video itu ada amanatnya? Ada. Yang amanatnya lebih banyak video pertama atau video kedua? Sama. Ya, itu salah satu ciri buku fiksi. Karena buku fiksi biasanya berisi tentang pesan moral dan amanat yang sangat kental. Selanjutnya dari kedua video tersebut, apakah ada perbedaan yang sangat berbeda? Apakah ada kesamaan? Masih, Bu. Ya, benar sekali. Karena menurut Ibu kalian sudah paham ya tentang buku fiksi dan non fiksi. Jadi Ibu akan memberi kalian tugas. Nanti kalian cari buku di perpustakaan, buku fiksi dan non fiksi masing-masing satu buku. Terus nanti tabelnya akan Ibu share di grup. Nanti tolong kalian print ya. Kalian isi tabel yang sudah Ibu berikan. Oke, Bu. Oke, sekian materi hari ini. Mari kita ucapkan hamdal. Alhamdulillah. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.